Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bro Hartono. Apa kabar? Ya, luar biasa baik. Oke, Iya. kita senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam IG Live Hati yang Gembira dengan BCS Jakarta ya. Dan Iya. malam hari ini kita langsung tampil berdua nih. Bintang tamu kita adalah Pak Eh, eh. Himawan. Iya. Nah, jadi sebelum kita mulai mungkin seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Pak Himawan. Iya. Jadi bolehkah sedikit Pak Himawan memperkenalkan diri kepada Oke. sobat pendengar pada malam hari ini. Iya, Sobat Hati yang Gembira, salam jumpa. Nama saya Himawan. Saya sudah menikah, istri saya satu, anak saya tiga. Dan saya sehari-harinya saya dipercaya memimpin sebuah lembaga, Family First Indonesia. Sebuah lembaga yang secara fokus gitu ya, memperhatikan berkaitan dengan hal-hal keluarga gitu ya, dan senang sekali ya, salah satu channel kami, salah satu layanan kami memang adalah Hati yang Gembira ini gitu ya, dan senang sekali malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol dengan Bro Hartono ini ya dari BCS Jakarta. Siap, Pak Him. Nah, jadi ternyata hati yang gembira ini, nah, pengurusnya salah satunya adalah Pak Himawan ini ya. Jadi Iya. selain hati yang gembira, ada juga Family First Indonesia ya. Iya, Ya, benar sekali di Bro Har. media sosial ya, Instagram, khususnya di Instagram ya, Pak Himawan ya. Iya, benar sekali ya. Luar biasa. Dan pada malam hari ini juga kita senang sekali Pak Himawan sudah bisa bersama-sama dengan kita karena hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik ya Pak Himawan dan Iya sering nih. terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Iya. artinya temanya ini kalau kita lihat di posternya itu adalah cepat tersinggung ya. Iya. ini Nah, ini eh, menarik, dan juga mungkin hari-hari ini banyak ya yang ngalamin ya. betul sekali. Betul, iya. Nah, tapi sebelum kita mulai ya, Pak Himawan, ada Mm-mm. baiknya kita bertanya juga ya sama sobat Hmm, pendengar pada hari ini. ya. Kira-kira nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Kira-kira apa sih yang membuat kita sering tersinggung atau Mm-mm. yang biasanya membuat membuat sering kita gampang cepat tersinggung gitu ya. Kita juga pengen Iya, lihat pandangan-pandangan dari para pendengar pada malam hari ini. Jadi kita bisa diskusi sama-sama, kita bisa bahas sama-sama mengenai tema ini ya. iya. Nah, Saya nanti perhatikan juga ada ya, ada teman-teman saya ada yang menyapa ini, ada Pak, ada Daniel Saragi, kemudian juga tadi ada Nov gitu ya, terus ada siapa lagi nih? Oh, banyak teman-teman bergabung ini ya. iya. Selamat malam ya buat teman-teman yang sudah bergabung dan hari ini tema kita cepat tersinggung. Nah, Iya. sebelum kita mulai, saya pengen tanya dulu nih pandangan Pak Himawan ya. Mm-mm, mm. Sebenarnya kalau mendengarkan kata ini cepat tersinggung ini, apakah Pak Himawan melihat bahwa cepat tersinggung ini saling berhubungan dengan cepat marah? Apa beda nih? Ada perbedaan nggak? Cepat tersinggung dengan cepat marah seperti itu? Iya, kalau marah itu bisa saja memang kadang-kadang memang beda tipis ya antara tersinggung dengan marah Iya. ya, karena Mhm. tersinggung ini juga salah satu ekspresi dari marah gitu ya. Kita marah itu karena kita terpicu oleh sesuatu, kita menyatakan ketidaksukaan kita melakukan emosi kita karena ada pemicunya. Nah, pemicunya bisa jadi sesuatu yang sangat pribadi sifatnya. Mungkin kita diolok-olok, di body Mhm. shaming misalnya gitu ya, Iya. atau Iya. dibully. Nah, itu biasanya kemudian membuat kita menjadi bereaksi emosional. Tetapi kita juga Iya. bisa marah bukan oleh karena sesuatu yang bukan berkaitan dengan kita gitu. Kita melihat ketidakadilan, kita melihat Iya. ada yang nggak beres misalnya, Mhm. kita melihat ketidakbenaran. Nah, itu kita bisa marah gitu ya. Nah, kalau Iya. tersinggung itu lebih ke personal, sesuatu yang sifatnya pribadi. Apakah itu menyinggung, apakah itu apa ya, kalau saya mengatakan begini ya, setiap dari kita tuh selalu punya titik sensitif.
Titik Iya. sensitif itu bukan titik geli ya. Itu Iya, bukan iya. titik sensitif ya. Kalau disentuh di bagian itu langsung kita geli gitu. Bukan itu ya. Tetapi titik-titik di mana kita mungkin berkaitan dengan ego kita, berkaitan dengan pride kita gitu ya, sehingga kita memicu kita untuk kemudian bereaksi secara emosional gitu. Oke. Nah, artinya kalau tadi Pak Himawan jelaskan sedikit ya, jadi yang menjadi hal pemicu nih ya, sehingga orang Mm-mm. gampang tersinggung itu artinya ketika disinggung masalah pribadi ya, Pak Himawan, atau Ya, gimana tadi? Hal-hal yang bisa memicu orang cepat tersinggung. ya, biasanya kalau tersinggung itu hal-hal yang sifatnya pribadi. Misalnya masalah Pribadi. penampilan dirinya, gitu ya. Hmm. Atau kemudian berkaitan dengan sesuatu yang dia yang berkaitan dengan luka masa lalu dia. Kan setiap dari kita juga tidak punya kehidupan yang mulus-mulus amat ya. Mungkin di antara sobat hati yang gembira menyaksikan nih ada Elisa Grace, ada Rambu gitu ya. Mungkin Iya, mungkin nggak kalian menikmati hidup yang sangat mulus-mulus. Kalau ada boleh deh, saya pengen belajar deh. Saya juga pengen belajar tuh. betul betul ya. Ya kan pasti kita punya trauma ya. Apakah itu Iya, mungkin dipermalukan, apakah mungkin dulu kita, apalagi sekarang kan bully ya. Bully kan bukan hanya sekedar bully di sekolah ya. Kita juga bisa dibully secara online gitu ya. Dinyinyirin misalnya. Kita posting iya, sesuatu kemudian komennya negatif gitu ya. Kadang-kadang apalagi kalau kita punya medsos itu kita akunnya publik bukan akun privat gitu ya. Nah semua orang bisa komen gitu kan. Nah iya, konon kabarnya kan netizen Indonesia ini termasuk netizen terburuk di dunia katanya menurut pemberitaan nih. iya. Sampai ini kemarin terakhir yang terbaru itu ya, yang nikah ini pasangan gay di Thailand gitu ya, yang gak ada hubungannya sama orang Indonesia. Netizen Indonesia ikut-ikut gitu ya, ikut-ikut nyerang di sana, ikut-ikut menyerang. Nah, itu Iya. kita mungkin terluka, kita marah, kita sedih. Ini orang-orang nggak tahu apa namanya ada story mungkin di belakangnya kok langsung main apa namanya main menghakimi, lain menyerang gitu ya. Sehingga mungkin terluka atau mungkin bisa juga terluka karena kurang diperhatikan oleh orang tua. Bisa jadi Iya. terluka oleh karena ada bentakan kemarahan dari orang tua. Saya kira tim BCS Jakarta sudah pernah membahas ini juga ya di Iya. diskusi sebelum-sebelumnya. Nah, memang ketika berkaitan dengan trauma dan ketika titik sensitif lukanya ini belum hilang benar, ya, kemudian ada lagi yang kena di bagian luka itu pasti akan sakit. Kita aja kalau misalnya jatuh gitu ya, Bro Hartono pernah jatuh kan ya? Atau nggak pernah jatuh Iya, nih? pernah. Pernah jatuh, jatuh cinta juga ya. Oh, Oh, nggak beda ya. Pernah jatuh ya, pernah jatuh ya, pernah pernah jatuh. jatuh. Termasuk juga jatuh cinta lah pasti gitu ya. Nah, Iya, kan iya. kita terluka ya. Ketika kita terluka itu kan pas di bagian luka itu belum sembuh benar, tiba-tiba mungkin kita kesenggol lagi atau kita kebentur lagi atau kita malah kalau mungkin luka masih terbuka kena angin semilir saja kita langsung sakit gitu rasanya ya di titik yang Iya, sama ya sama. Jadi kalau misalnya kita terlukanya di titik masalah penampilan fisik kita misalnya rambutnya botak nih botak masih muda kok botak misalnya ya aduh tak aduh dikata-katain gitu lagi dipanggil-panggil gitu ya. Nah itu iya, kan kita terus nggak ada yang belain kita, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang membantu kita, pasti kita akan merasa terluka sekali. Sehingga nanti di kemudian hari ketika misalnya ada lagi yang menyinggung masalah itu, kamu kok masih muda, kok rambutnya udah habis ya, aduh, langsung inget gitu kan, dulu waktu masih SMP, SMA, aduh dikata-katain, dipanggil-panggil, diketawain di muka kelas gitu, aduh, ya dia menjadi marah gitu ya, jadi iya, bisa jadi karena faktor itu. Ada lagi juga yang orang yang mudah tersinggung karena dia memang ada tipe orang yang memang mudah berpikiran negatif ya, iya, gitu. Jadi misalnya mungkin kalau kita suka bercanda Parno gitu ya, paranoid gitu ya. iya, Wah ini pasti lagi ngomongin gua nih. Ini pasti waktu dia ngomong gini nih, ini saya ini yang dimaksud nih, gitu ya. Jadi akhirnya menjadi bereaksi negatif. Bisa jadi karena itu juga, gitu Bro Har. iya. Pak Him, tadi ada satu komen ya dari Pak Edi, saya lihat ya.
Dia bertanya Aha. apakah cepat tersinggung ini berhubungan juga dengan temperamen seseorang, artinya karakter seseorang ya. Kalau menurut Fahim gimana? Eh, ya, kalau seorang yang ekstrovert gitu ya, apalagi seorang ekstrovert tapi yang belum matang di sini ya, belum matang, belum mengalami pendewasaan, maka dia akan terpicu untuk dia selalu mengutarakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan dengan begitu saja gitu ya. Dia langsung Iya. bereaksi dengan negatif gitu ya. Atau mungkin memang tempernya dia tipe yang melankolis, bukan melankolis, dia tipe yang kolerik gitu ya, tipe yang kolerik, kemudian dia tipe yang dominan misalnya gitu, dia tipe yang memang Hmm. memang outspoken gitu. Nah itu biasanya dia Iya. langsung seperti itu. Tapi sejalan dengan pendewasaan, dengan proses pendewasaan, dia akan belajar bagaimana cara mengelola ya. Jadi ketika misalnya dia uh, dia uh, apa terkena saya sedang mencoba memikirkan bahasa yang tepat gitu, ketika dia kena nih di titik sensitifnya dia gitu ya, Hmm. uh, instead of dia bersikap reaktif, dia kemudian bisa mengelola emosinya dan dia bisa menunjukkan reaksi yang baik Iya. gitu. Tetapi kalau Iya. orang yang ya Iya. Tetapi kalau dia orang yang Gimana? masih belum dewasa, kemudian atau yang kedua Hmm. lukanya ini masih belum pulih benar, ya, dia mungkin belum punya komunitas yang baik, dia tidak punya pembimbing yang mengkoreksi dia tidak belum melepaskan pengampunan, belum mengampuni. Nah ini yang bahaya nih, gitu ya. Dia akan menjadi Iya. seorang pribadi yang terbiasa untuk mudah tersinggung dan cepat reaktif. Iya. Gitu. Iya, karena satu pengalaman saya ya, Pak Himawan, Ya. ketika misalnya contoh orang-orang seperti saya yang karakternya adalah sanguin ya, terkadang ketika kita bercanda ya, Pak Himawan, maksud kita sebenarnya hanyalah bercanda ya. Sebenarnya ketika kita saling komunikasi, kita ada bercanda, tapi ternyata orang-orang yang melankolis ini kadang cepat tersinggung ya. Padahal Nah, maksud kita bukan seperti itu. Misalnya istilahnya saat ini lagi rame itu kalau di stand up comedy ya, Pak Himawan, itu ada yang oh, namanya roasting. roasting ya. Roasting ya. Jadi roasting kita istilahnya menyindir seseorang dengan fakta-fakta yang ada ya, misalnya seperti itu. Cuman itu benar ya, sesuai dengan temperamen juga kadang orang yang sanguin kadang apa yang keluar dari mulut lebih cepat dari apa yang dipikirkan ya. Dan itu yang Ya. akan membuat orang melankolis cepat tersinggung ya. Iya, apalagi orang melankolis ini kan apa ya? Dia melankolis ekstrim. Jadi artinya Yes. memang selalu memposisikan diri memang sebagai orang yang ya ada mungkin ada unsur mindernya di situ, sebagai melihat orang yang lemah, sebagai melihat orang yang tidak berdaya misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian memper apa ya memudahkan dia untuk bereaksi secara negatif gitu dan Secara jadi negatif tersinggung. ya. Iya, Oke. iya. Nah, oke, kalau gitu Pak Imawan, saya pengen tanya pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih sebenarnya cara kita menghadapi orang yang gampang atau orang yang cepat tersinggung? Bagaimana sih cara kita menghadapi orang yang seperti ini? Iya. Eh, Kalau memang kita punya sahabat, ya, punya Iya. sahabat yang kita tahu tipenya memang tipe melo, gitu ya, melo berat, gitu ya, melo banget, gitu, melo ekstrim lah, gitu ya. Dan kita tahu mungkin dia seorang yang mudah tersinggung. Dalam berbagai kesempatan kita mengenali hal seperti ini. Bisa jadi kita tahu ceritanya, kan masa kecilnya mungkin dia kurang bahagia, mungkin dia tidak mengalami kasih sayang dari orang tua. Uh, uh, dia tidak dibimbing dengan baik gitu ya, dia tidak menemukan jati diri dengan baik. Kalau memang inilah kita tahu ini sahabat kita, maka nomor satu kita nggak bisa gini, kita tidak bisa cuma ngomong gini, kamu itu loh kok cuma gitu doang sih, kok sensitif banget. Jadi orang tuh jangan terlalu sensitif, dan kita masih justru apa ya, memojokkan dia gitu. Jadi seolah tuh bahwa kamu tuh oversensitif, kamu tuh salah. Nah, biasanya orang seperti ini nggak bisa kita pojokin, ya, nggak bisa gitu. Jadi kita harus berusaha memahami dia. Kalau kita tahu memang teman kita seperti itu, maka nomor satu kita
memahami dulu apa yang menjadi penyebabnya, kenapa dia menjadi gampang tersinggung, apa yang menjadi lukanya di masa lalu, gitu ya. Kalau itu sesuatu yang bisa kita tolong, ya maka kita tolong, gitu ya. Tapi kalau itu sesuatu yang kita tahu, wah kayaknya di luar kemampuan saya, di luar kapasitas saya nih, memang perlu bantuan pihak ketiga, ya sudah kita tolong dia untuk ketemu dengan konselor misalnya, gitu ya, dengan psikolog, dengan pembimbing rohani yang bisa memulihkan. Karena luka batin itu tidak bisa kita katakan, oh tenang aja lah, waktu akan menyembuhkan. Enggak, waktu tidak pernah menyembuhkan, gitu ya. Hanya kasih yang bisa menyembuhkan. Jadi dia harus mengalami kasih. Dia mengalami tangki emosi yang kosong bahkan minus. Ini harus kita isi dulu tangki kasihnya, gitu ya, supaya dia bisa mengalami pemulihan luka batin. Kita harus tahu itu dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita perlu jembatani. Selagi dia mengalami masa pemulihan, namanya lukanya mungkin sudah lama ya. Sudah cukup lama berlangsung, dia sudah terlanjur membangun sebuah kebiasaan, sebuah pemahaman yang kita tahu itu salah. Nah, untuk merubahnya kan perlu waktu ya. Nah, sambil kita dampingi, sambil kita juga bantu untuk menerjemahkan. Jadi mungkin kadang-kadang kita sebagai teman kan, si ini loh kenapa ya, dia kok suka banget tuh, oh pas deket aku tuh, dia pasti ketemu, dia sengaja kayaknya dia cerita semua ininya dia, apa namanya, kehebat-hebatannya dia tahu tuh aku nggak bisa apa-apa, dia tahu nggak punya apa-apa, gitu ya, dia tahu tuh, gitu ya. Nah, di sini kita menjembatani, kita menjelaskan, loh konteksnya bukan begitu, gitu ya, bukan aku belain dia ya, tapi yang dimaksud adalah begini, tapi nggak bisa, kayaknya dia begini kok, nggak, ini kamu mesti perhatiin dong, ketika dia di sini, dia nggak gitu kan. Jadi kita mesti ingatkan dia ya, bahwa statement itu, bahwa orang itu dalam berbagai kesempatan tidak selalu memojokkan orang lain, tidak selalu menyindir orang lain, misalnya seperti itu. Oh, nggak ada maksud ya? Ya, jadi kita bantu untuk menenangkan, kita bantu untuk menjembatani. Gitu. Oke, berarti yang tadi saya garis bawain ada dua ya, Pak Himawan ya. Ya. Memahami dan menjembatani ya. Ya. Oke, jadi ini yang harus kita pahami dulu. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang yang cepat tersinggung ya, kita harus pahami dia seperti apa dan bagaimana kita istilahnya menjembatani dia ya, sehingga kita malah nggak membuat dia lebih cepat tersinggung lagi ya. Seperti itu ya Pak Himawan. Iya. Tetapi itu kalau kita berhadapan orang yang cepat tersinggung ya, tapi pertanyaannya kalau diri kita sendiri yang cepat tersinggung, gimana ya Pak Himawan? Bagaimana kita sendiri ya? Memang masalahnya gini Bro Hartono, kita lebih gampang melihat orang lain tapi nggak ke diri sendiri. Nah itu biasanya ini menjadi persoalan besar ya. Seringkali kita nggak ngerasa gitu. Seringkali kita pikir ini wajar-wajar aja gitu ya, wajar-wajar aja, padahal tuh nggak wajar gitu ya. Nah, disinilah kenapa satu, kita perlu yang namanya komunitas. Komunitas di sini adalah orang-orang yang memang menjadi sahabat kita, menjadi teman kita, menjadi pendamping kita, ya, yang dengan konsisten, saya garis bawah ya, dengan konsisten itu memberi masukan kepada kita. Gini, kalau cuma satu orang yang ngomong, kita nih gampang tersinggung. Mungkin kita masih bisa mengatakan, dianya aja nih, gitu ya. Tapi kalau sudah 2-3 orang yang berbeda memberikan masukan yang sama, di situ kita perlu mulai dengan besar hati. Sekali lagi, dengan besar hati dan rendah hati, kita harus mulai embrace ya, mengakui. Iya, berarti memang saya ini ada masalah nih, gitu ya. Karena gini, selagi orang itu tidak merasa orang yang paling susah ditolong itu orang yang nggak merasa. Orang yang paling susah disembuhkan adalah orang yang nggak merasa sakit. Gitu. Makanya kalau kita ngomong, melenceng sedikit yang ngomong soal COVID nih ya. Kenapa angka COVID kita sempat cepat sekali menyebar? Karena banyak OTG, orang tanpa gejala. Dia nggak merasa sakit, tapi sebetulnya dia bawa penyakit itu dan dia nularin kemana-mana. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah terima masukan dari orang lain, lebih dari 2 aja deh, nggak usah banyak-banyak, lebih dari 2 aja. Mungkin ada 2 orang berbeda dan itu memberikan masukan yang kurang lebih senada. Di situ kita harus mulai introspeksi, gitu. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua,
jangan beralasan. Wah, ini yang paling sulit. Ya. Sudah mungkin dia sadar dia bermasalah, tapi dia bisa kemukakan 1001 alasan untuk melindungi diri, untuk berdalih. Jadi ibaratnya kalau kita ngomong istilah kerennya ya defense mechanism. Jadi mekanisme pertahanan dirinya adalah dia seperti kura-kura yang ngumpet di dalam cangkangnya. Atau seperti bekicot yang berlindung di balik shell-nya. Oh, memang saya ini memang orangnya gini. Ya udah, mau teman sama gue ya gini, nggak mau ya udah gitu. Gitu. Memang gue nih memang SOP saya ini begini gitu. Bawaan saya ini begini nih. Ya kan? Produk saya ini memang gini nih. Sistem prosesornya semuanya memang kayak gini cara kerjanya nih gitu. Nah, itu nggak bisa tuh. Jadi kita harus menyadari bahwa kita setelah kita tahu bahwa kita bermasalah, nomor satu kita tahu bahwa ini kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah, hidup kita nggak akan berubah. Nah, ada satu orang yang selalu menjadi pribadi yang gampang tersinggung gitu ya. Ketika itu ketemu dengan saya dan saya langsung tanya sama dia, kamu capek nggak sih hidup kayak gini? Karena tadinya dia bilang kan, soalnya dia ngomong gini sih, ini ngomong gini sih, ini ngomong gini sih, ini ngomong semua disalah-salahin sama dia, gitu ya. Waduh, gitu ya. Terus saya ngomong, kamu capek nggak hidup seperti ini? Gitu ya. Capek sih. Saya juga nggak mau jadi orang yang gampang tersinggung. Saya nggak mau jadi orang yang pemarah kayak gini. Oh, kamu sadar nggak? Jangan-jangan yang harus berubah bukan lingkungan kamu. Jangan-jangan kamu yang harus berubah. Yes. Ya kan? Karena kan ada orang gini kan. Wah, gua nggak mau temenan sama dia. Dia nyindir-nyindiran orangnya. Gua ganti teman gitu kan. Ganti teman. Ntar kena kasus lagi gitu. Ganti lagi teman lagi. Temennya ganti-ganti. Tapi dia selalu akhirnya ada orang yang menyadarkan dia gitu ya. Kamu ganti-ganti dulu sama si A, kamu temenan, kamu jauh gara-gara dia begini. Sama si B temenan, sempat deket, terus kamu gitu lagi. Sama si C, sama si D. Coba deh kamu pikir baik-baik deh, gitu. Menurut kamu gimana? Jadi jangan kita hakimi ya, kamu tuh gampang tersinggungan. Tapi kita ajak dia berpikir gitu. Dulu kamu tuh gini loh. Ini sekarang gini loh. Ini gini loh. Kamu ngeliat polanya nggak? Nangkap maksud saya nggak? Gitu. Capek nggak sih hidup kayak gini? Capek sih. Selama ini kamu udah berusaha merubah teman, temannya dirubah maksudnya gitu ya. Ganti lingkungan, pindah rumah, pindah tempat kerja misalnya gitu ya. Tapi kok selalu kamu ketemu masalah yang sama terus. Jangan-jangan yang harus berubah kamu, bukan lingkungan kamu. Kalau kamu capek, kamu lelah dan kamu hidupmu berubah, yuk mungkin kamu yang harus berubah. It's okay. Maksudnya gini, kita juga besarkan hatinya ya bahwa ini bukan sesuatu yang seperti penyakit kanker yang nggak bisa disembuhkan atau seperti penyakit apa yang nggak bisa disembuhkan gitu ya. Tapi ini sesuatu yang bisa kok kalau kamu mau, kamu bisa kok hidupmu berubah. Mau nggak hidupmu berubah? Nah, ketika dia sadar sudah ada beberapa masukan dari orang berbeda. Ketika dia disadarkan kembali ya bahwa ternyata selama ini ada pola yang selalu berulang, gitu ya. Dan kemudian dia diberi pengharapan ya, bahwa kamu tuh capek dan kamu bisa berubah. Kalau kamu hidupmu berubah, yuk kita berubah. Nah, biasanya baru orang akan sadar. Biasanya seperti itu. Ya, berarti memang butuh kesadaran juga ya, dan kesadaran ini mungkin melalui yang tadi Pak Him ada bilang komunitas atau sahabat kita. Nah, mereka lah orang-orang terdekat kita yang sebenarnya bisa menegur kita ya. Artinya terkadang mungkin kita nggak sadar nih, kok teman pada menjauh ya, kok nggak ada teman yang bisa dekat lebih lama gitu ya, atau lebih dalam lagi ya. Ternyata karena sifat kita yang gampang marah atau gampang tersinggung ya, seperti itu Pak Him ya. Karena saya sering mendengar ya Pak Himawan ya, ternyata marah itu mudah banget ya. Marah itu mudah, tetapi mengontrol amarah atau mengontrol marah itu yang susah ya. Kadang orang yang cepat tersinggung, artinya orang yang cepat tersinggung ini paling susah mengontrol amarah dia ya. Apalagi kalau udah berhubungan dengan hal-hal fisik atau sensitif atau keluarga kita yang disinggung, pasti kita akan cepat marah seperti itu ya. Dan inilah yang ya benar-benar ya satu hal yang real ya, yang sering kali kita jumpai di dalam mau persahabatan, pertemanan kita ataupun di dalam keluarga kita pun sekalipun ya. Kadang ada orang sudah menjadi karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, Bro Hartono.
begitu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sebuah pola, akhirnya menjadi sebuah habit ya. Jadi kayak gaya hidup gitu. Tiap kali kena bagian itu dia marah, tiap kali kena bagian itu dia marah gitu ya. Mm-mm. Dan kalau dia tidak ada menyadarkan ya, hey, Iya. ini udah yang kesekian kalinya loh ya. Ingat nggak dulu Mm-mm. kamu begini, ini kamu begini, kamu begini. Kadang-kadang kalau kita belum disadarkan ya bahwa iya ya, ini sudah yang ketiga kalinya, keempat kalinya kayak gini terus. Mungkin orang nggak akan tahu bahwa sebetulnya bermasalah itu dia. Gitu. Iya. Gitu. Mm-mm. Iya, iya, Jadi iya. memang perlu Oke. perlu ada orang yang mendampingi yang mengingatkan gitu Berarton. Iya. Pak Himawan, ada satu pertanyaan nih yang masuk ke saya nih ya. Ah, Pertanyaannya begini nih, Pak Him. Bagaimana kalau kita menyinggung orang lain tanpa sadar? Kita nggak maksud atau nggak ada motif menyinggung atau menyindir, tetapi si penerima pesan menganggap kita menyinggung atau menyindir. Jadi sedangkan saat si orang yang tersindir ditanyakan, perkataan seperti apa yang menyindir, dia tidak bisa jawab, hanya bilang lupa dan bilang perkataan kita menyinggung dia. Dan ini sudah beberapa kali terjadi. Nah, maksudnya hmm, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan orang yang tidak sadar ini, yang menyinggung perasaan orang lain itu? Jadi kadang kita nggak sadar maksudnya seperti itu ya. Kita menyinggung orang lain seperti itu. Jadi apa sih yang harus Oke. dilakukan? Hmm. Iya, yang pertama adalah kita mungkin nggak sadar, tetapi kita Iya. disadarkan oleh karena ada sebuah perubahan perilaku. Misalnya, tadinya Hmm. orang ini selalu reply kita kalau kita ngechat, tiba-tiba nggak reply Yes. lagi, ya kan? Tadinya orang ini kalau jalan-jalan selalu ngajakin kita, tiba-tiba nggak pernah lagi ngajakin kita, misalnya gitu. Iya. Atau sebaliknya, Hmm. tadinya kalau kita ngajakin dia pergi, dia antusias, yuk pergi yuk, gitu ya. Terus tiba-tiba kita ajakin beberapa kali nggak antusias, padahal kita ajakin hal-hal yang sebelumnya dia suka, gitu. Nah, ketika ada perubahan-perubahan sikap ini sebenarnya menjadi sebuah alarm buat kita. Jangan-jangan, gitu ya. Jangan-jangan saya ada yang salah nih, gitu ya. Hmm. Eh, Mungkin kita perlu mikir baik-baik. Kapan ya terakhir kali dia mulai berubah ya? Nah itu bisa jadi sebuah titik awal gitu ya. Terakhir Hmm. kali itu dia kapan ya? Kita masih bisa jalan bareng ya. Terus pada waktu itu kita saya ngomongkan apa ya? Saya ngomong apa ya? Nah kalau misalnya waktu itu misalnya kejadiannya adalah kita pergi rame-rame sama teman-teman gitu ya. Mungkin nggak ada salahnya kita cek dengan teman-teman yang lain ya. Kalau ngomong yang bersangkutan mungkin kan enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi dalam hati dongkol gitu ya. Aku salah apa? Aku salah ya? Enggak, kamu enggak salah. Kamu mah enggak pernah salah. Nah, misalnya gitu ya. Kita kan Hmm. makin susah kan ini kan. Waduh, ini tembok pertahanan udah rapet banget ini gitu ya. Kalau ibarat sepak bola tuh udah parkir bus tuh semua pemain taruh di belakang semua gitu ya. Betul, betul, betul. Kita nggak bisa tembus nih gitu ya. Nah, nggak ada salahnya mungkin kalau kalau kita ingat waktu itu ada sebuah fenomena, ada sebuah kejadian di mana memang tidak hanya kita berdua saja, maksudnya ada teman-teman yang lain. Mungkin kita nggak ada salahnya kita tanya, waktu itu kamu ingat gak ya? Gua ngomong apa ya waktu itu ya, gitu misalnya, gitu ya. Iya. Nah, Oke. kalau memang ada, puji Tuhan haleluya. Tapi kalau memang tidak ada misalnya, kita ngomong begini, Hmm. apa namanya? Kenapa sekarang kamu kok nggak mau lagi? Kenapa? Nggak kok, aku nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu ya. Oh ya udah, kalau memang nggak apa-apa. By the way, sorry lu ya, kalau aku mungkin bercandanya berlebihan gitu. Saya maklum orang sanguin gitu, misalnya ya. Maklum, saya ini orangnya stand up komedi gagal gitu ya, pengen stand up komedi tapi nggak pernah berhasil. Saya lagi nyoba-nyoba terus gitu ya, penasaran pengen jadi stand up komedi gitu misalnya. Kita bercanda aja gitu ya. Sorry Iya. ya, kalau saya ini suka mungkin kayak saya mungkin karena kemarin kebanyakan makan gorengan, jadi makan banyak minyaknya, banyak licin omongan saya cepat keluar gitu ya. Kita bercanda aja Iya, buat iya. santai gitu ya. Maaf ya salah-salah kata. Aduh memang enak sih ya kalau ngechat, WhatsApp tuh bisa kita tarik lagi, email aja bisa kita tarik dulu gitu ya kalau salah kirim. Tapi kalau omongan Hmm. kan susah ya, sorry ya kalau aku pernah nyakitin kamu. Bener deh, aku tuh nggak ada deh. Kan kita udah temenan lama, masa sih gitu kamu nggak bisa ngelihat sih? Aku tulus bener-bener loh, aku sorry deh kalau ada apa-apa ya. Gitu aja udah. And then Iya, iya. tetap usahakan untuk apa namanya
tetap ya membangun relasi dengan dia, tetap bersabar dengan dia. Karena kadang-kadang orang seperti ini juga perlu waktu ya. Orang yang lagi emosinya lagi tinggi, kadang-kadang juga perlu waktu untuk mereka cooling down. Ada beberapa orang yang ketika temperamennya naik, memang dia cenderung menarik diri atau cenderung membentengi diri gitu ya, sehingga mungkin nggak mau ketemu sama kita dulu, nggak mau ngobrol sama kita gitu ya. Dia perlu waktu untuk cooling down. Ada orang-orang seperti itu gitu ya. Ini yang sering kita sebut bercanda tuh, oh ini termasuk pertapa, oh dia harus bertapa dulu nih, naik ke masuk ke gua yang dalam gitu ya, dia harus bertapa dulu. Ya nggak apa-apa, kasih dia kesempatan, kasih dia space gitu ya. Mungkin memang ini yang harus dilakukan. Dan tapi bukan berarti kita putus hubungan sama sekali. Hey, apa kabar? Tetap gitu ya. At least sehari sekali kita, apa kabar Pak? Apa kabar Bro? Gitu sis gitu ya. Terus tetap kita ajakin misalnya, yuk makan bareng yuk gitu. Yuk kita nonton yuk. Ada ini mumpung sekarang bioskop udah dibuka nih gitu ya. Kalau di Jakarta kan udah lama ya. Tangerang baru aja nih. Jadi kita excited sekali orang-orang Tangerang gitu ya. Bisa nonton lagi gitu ya. Film ini ada film baru loh, ada film ini nih, Mortal Kombat loh, Joe Taslim yang main loh, keren Bo, Joe Taslim gitu ya. Wah, keren banget tuh gitu. Yuk nonton bareng yuk ya. Jadi tetap kita rangkul, tetap kita ajak gitu ya. Nanti biasanya memang kalau dia sudah cooling down, dia sudah lebih tenang, biasanya dia akan ikut. Dia akan mulai mau lagi, dan di situ nanti pelan-pelan mulai kita gali lagi, mulai kita ini lagi, bangun lagi gitu. Iya. Oke. Nah, sedikit intermezzo ya, sebelum kita lanjut ke satu pertanyaan yang terakhir, Pak Himawan. Saya pengen tanya dulu nih, Pak Himawan, saya sedikit intermezzo ya. Bagaimana sih caranya Pak Himawan kalau misalnya ya, Pak Himawan di rumah punya kepiting yang hidup ya. Ada beberapa ekor dalam satu akuarium misalnya, yang besar ya. Nah, Pak Himawan pengen menangkap kepiting itu gimana caranya? Jadi dia istilahnya ini jalan ya, hidup gitu, bisa kemana-mana. Gimana cara menangkap kepiting yang hidup? Oke, karena saya yakin saya bukan pawang kepiting. Saya bukan nelayan yang ahli gitu ya, yang jago menangkap kepiting. Yang ketiga, saya sadar kepiting ini punya mekanisme pertahanan yang salah satu adalah mencepit gitu ya, dan capitnya sakit. Percaya deh mas saya pernah ngalamin soalnya gitu ya. Saya pernah waktu kecil tuh, waktu kecil karena keisengan saya dan karena kenekatan saya itu, mami saya habis beli kepiting masih hidup itu ya, meskipun diikat ya. Oh saya pikir masih hidup diikat, udah cobalah pegang, dicepit saya gitu ya, sakitnya nggak karuan gitu ya. Waduh, kalau tahu begini, jadi saya biasanya menggunakan tongkat atau ranting gitu ya, gitu. Jadi dia tangkap, dia capit itu, terus saya pindahkan dia. Jadi biasanya begitu. Oke, bagus banget ya. Jadi yang saya baca ya, Pak Himawan, ini unik juga ya, binatang kepiting ini ya. Jadi ternyata itu salah satunya benar seperti itu. Tapi ternyata cara lainnya itu, misalnya kita mau nangkap kepiting, kita menggunakan seutas tali yang misalnya diikat oleh batu, benda pemberat apapun, dan kita toel-toel nih kepitingnya. Artinya kita ganggu-ganggu ya, kita ganggu kepitingnya, toel-toel. Ketika ditoel, kepiting itu akan marah dan dia akan mencapit batu atau benang itu dengan begitu kerasnya. Kalau kepiting itu tidak marah ya, jadi dia gampang banget marah. Ditoel-toel dikit aja atau menggunakan tongkat ya, dia akan mencapit dan tidak akan melepas capitan itu, akan menggenggam dengan sangat keras. Dan ketika udah dicapit, kita angkat, masukin ke wajan air panas, dia akan kaget dan dia akan terlepas. Makanya kepiting itu jadi warna merah ya, dia kaget ya. Kaget ya. Saya pikir merah karena naik darah gitu, marah gitu. Enggak. Warnanya ya. Nah, tapi apa yang saya pengen sampaikan ya, Pak Him, dari kepiting ini ya. Jadi ternyata ketika kita ditoel-toel, artinya istilahnya ketika kita diledekin, dibully, atau istilahnya direndahkan ya, seperti itu ya. Ketika kita marah dan kita berlaku seperti kepiting ini, maka kita akan menyesal pada akhirnya gitu ya. Jadi kadang emosi yang sangat istilahnya negatif ya, ketika kita marah yang tidak terkendali, itu yang akan kita sesali pada akhirnya, seperti itu ya. Betul. Jadi betul sekali. Ketika kita
mungkin orang yang sering bercanda dengan kita, candain kita, tetapi ketika kita melihat itu sebagai satu hal yang negatif, maka kita akan marah dan kadang ya kita bisa kehilangan teman atau sahabat kita dengan karena hal-hal seperti itu ya, Pak Him ya. Ya, betul Iya. sekali. Dan kalau kemudian kita menyadari itu, aduh, Mhm. kan jadi kemudian kita merasa rugi ya. Aduh, Iya. rugi saya. Dulu ada teman yang nemenin saya, dulu ada yang ngajakin saya makan, ada yang traktirin saya makan, apalagi gitu tuh. Rasakan benefit-benefitnya ya. Dan tiba-tiba dia kehilangan benefit-benefit itu, biasanya barulah orang yang gampang tersinggung ini baru sadar bahwa sebetulnya dia yang bermasalah. Itu juga salah satu cara untuk dia bisa menyadari bahwa dia harus berubah gitu. Menyadari bahwa harus Iya, berubah. Nice. iya, Oke, satu pertanyaan Pak Him. iya. Apa sih tips and trick supaya Mm-mm. kita bisa hidup lebih tenang dan tidak mudah tersinggung menurut Pak Himawan ya? Tips and triknya Waduh. seperti apa sih Pak Him ya? Eh, I wish kalau saya ngomong misalnya, oh ya kalau gitu ya jangan bergaul sama orang, nggak bisa juga ya. Yes. Supaya nggak gampang bersinggung. Betul, betul, betul. Iya kan? Loh, kalau nggak mau tersinggung ya jangan bergaul sama orang, karena setiap kali kita bergaul sama orang, apalagi orang dengan berbagai macam karakter, pasti akan ada gesekan-gesekan gitu ya. Maka kalau yang paling gampangnya kan gitu, ya udah nggak usah bergaul sama orang kalau gitu. Jadi aja Iya, pertapa gitu ya. Ya nggak bisa juga kan gitu. Nah, betul, jadi betul. jadi kita harus menyadari bahwa yang pertama kita harus memahami dulu ya emosi kita. Uh, Hmm. kita harus introspeksi. Ini mungkin ngomongnya gampang, tapi yakinlah ini bukan hal yang mudah. Apalagi sekarang ini ya, Bro Hartono ya, dan juga sobat Iya, hati yang gembira ya, di masa-masa pandemi ini, ketika orang tertekan, orang stres ini juga juga salah satu yang memicu banyak orang gampang tersinggung. Biasanya karena stres yes, gitu ya. Kurang iya. istirahat juga bisa gampang tersinggung juga. Nah, Hmm. pertama adalah pahami dulu ya. Pahami bahwa memang ini perasaan saya belum menguasai saya. Saya sudah membiarkan perasaan saya menguasai saya. Dan ini hasilnya nggak baik. Ya, itu tadi ya. Dari kepiting tadi kan. Waduh, Iya. gara-gara saya gampang marah, saya nyapit ini, saya dipindahin ke wajan, jadi deh kepiting saus padang gitu ya. Jadi kepiting saus atau lada hitam gitu ya. Jadi ngomongin makan lanjut lapar saya. Iya. Jadi harus menyadari dulu ya, Hmm. kita harus apa namanya, menyadari bahwa ini perasaan negatif yang harus berubah. Kemudian yang kedua, belajar untuk apa ya? Belajar untuk menenangkan diri, mengelola emosi ya. Mungkin kita perlu belajar sekarang ini kan, Anda bisa nonton di YouTube, Anda bisa belajar di artikel bagaimana langkah-langkah kita untuk mengelola emosi, meredakan emosi ya. Ya secara sesaat tapi ya, maksudnya seperti misalnya Iya. mengatur nafas, kemudian kita mendengarkan musik yang lembut, mungkin mendengarkan musik lagu rohani misalnya menenangkan, itu bisa Iya. salah satu menjadi cara kita meredakan emosi. Kemudian yang Hmm. berikutnya lagi, kita harus coba untuk cari pertolongan. Kenapa kita harus cari pertolongan? Karena gini, kalau kita hanya belajar sifatnya misalnya meditasi atau misalnya seperti mendengarkan musik, kemudian belajar Hmm. mengelola ngatur nafas gitu ya. Ini kan hanya P3K gitu istilahnya ya. Langkah-langkah Iya. awal yang Hmm. mungkin bisa mengendalikan emosi, tetapi hanya berhasil secara temporary, secara sementara aja. Tapi jangka panjang secara permanen, kita juga perlu solusi yang permanen. Nah, kalau kita nggak mau hidup kita begini-begini terus, ya kita harus berubah. Nah, di sini lah kita perlu pertolongan pihak ketiga, apakah itu teman kita atau tetangga konselor gitu ya, yang membantu kita untuk mencoba menemukan apa sih akar permasalahannya. Ya, mungkin Iya. mungkin kalau di dalam psikologi itu ada istilahnya suppressed feeling gitu ya, artinya perasaan-perasaan atau mungkin memori-memori yang tersimpan tertekan di dalam bawah sadar kita gitu ya, mungkin trauma yang kita coba kita lupakan gitu, yang kita tekan-tekan terus, kita menegasi, kita pura-pura itu nggak pernah terjadi, ya itu kan, itu hal-hal yang kita timbun di alam bawah sadar kita yang sesekali bisa meletup keluar gitu ya. Nah itu kita harus temukan di situ tuh, karena kalau kita hanya belajar meditasi, mengelola nafas, apa namanya, mendengarkan musik, itu hanya permukaannya aja yang diselesaikan, tapi akar permasalahan nggak pernah selesai.
Jadi kita harus belajar untuk menemukan akar permasalahan dan menyelesaikannya, gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya lagi, coba untuk merevisi, mengkoreksi. Mungkin kita gampang tersinggung, bisa jadi karena faktor-faktor kebiasaan atau gaya hidup kita yang nggak sehat. Mungkin makanan kita yang nggak sehat, sehingga kita gampang emosi. Mungkin istirahat kita kurang, misalnya, gitu ya. Mungkin kita mesti robah pola hidup yang lebih sehat, gitu ya, supaya istirahatnya lebih teratur. Makanan dan minuman yang memicu emosi, seperti kafein yang berlebihan misalnya, gitu ya. Kopi bagus, tapi kalau terlalu banyak kopi juga nggak bagus juga, gitu ya. Itu juga termasuk minuman yang mudah sekali memicu emosi kita, gitu ya. Istirahat misalnya yang cukup, itu juga olahraga yang teratur juga. Kalau badan kita nggak fit, ya, sudah pasti kita akan mudah emosi juga. Nah, ini perlu kita rubah juga. Nah, di situ kemudian last but not least, mungkin gini, kalau kita tidak mau dimarahin oleh orang yang gampang tersinggung, maka kita jangan membuat orang lain tersinggung. Jadi kita pun juga mesti belajar untuk menata perilaku kita, gitu. Kalau kita tahu misalnya, waduh, ini orang-orang ini lagi bawa tulisan gede-gede, awas anjing galak, gitu. lagi sensitif misalnya. Kalau kita tahu, ya karena kita mengasihi, kita menghormati, ya kita lebih menjaga omongan kita. Bukan karena kita takut sama yang bersangkutan, tapi karena justru kita sayang, kita mengasihi, maka kita menjaga diri, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, jangan sampai kita memprovokasi. Jadi kita juga mesti belajar untuk jangan menyinggung orang lain. Saya kira itu hal-hal yang terus punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Artinya kalau memang kita mungkin gini, kadang-kadang ada orang yang mudah tersinggung karena dia menyimpan banyak hal yang dia simpan sendiri dan dia nggak bisa ceritakan ke orang lain. Dia punya tumpukan sampah, istilahnya. Nah, mungkin dia harus menemukan orang lain mekanisme untuk membuang sampah. Ya, mungkin dia perlu punya sahabat, mungkin dia perlu punya teman curhat, gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya teman curhatnya ini memang seorang yang kompeten, misalnya, itu lebih bagus lagi. Di komunitas BCS misalnya kan ada mentor-mentor, ada pembimbing-pembimbing yang bisa untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, itu menjadi salah satu hal yang perlu kita lakukan. Kebiasaan membuang sampah negatif, gitu ya. Ini perlu kita buang. Membuang sampah negatif bisa dengan kita curhat, bisa juga dengan kita alirkan amarah kita, energi negatif kita ini ke dalam hal-hal yang positif. Misalnya melukis, gitu ya, membuat lagu misalnya, atau misalnya kalau yang suka tanaman atau suka melihara ikan cupang, masih tren kah? Itu juga sebuah bentuk ini loh, terapi ya, sebuah bentuk cara kita punya peliharaan, kita punya tanaman misalnya, itu juga sebuah hal-hal yang bisa membuat kita bisa mengalihkan energi kita yang emosi negatif kita kepada hal-hal yang positif. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang saya berdoa bisa menjadi masukan, inspirasi buat teman-teman. Iya. Tadi kalau sedikit menyinggung ikan cupang ya, Pak Himawan, ternyata saya pernah pelihara nih ikan ini, Pak ya. Ikan ini adalah ikan yang paling cepat tersinggung loh, Pak. Oh gitu ya? Paling cepat tersinggung. Kalau misalnya diketemuin sama ikan cupang yang lain, maka dia langsung akan marah ya. Terbuka pingsan ya, ekornya ya. Merasa teritorinya diambil gitu ya. Iya. Apalagi atau dikasih cermin ya, ketika dia melihat dirinya sendiri, maka ikan cupang ini cepat marah. Agresif ya. Iya, agresif ya. Seperti itu ya. Dan satu yang unik juga ya kok, Pak Himawan ya, yang saya rasakan sebenarnya kalau dari sharing saya ini, saya orangnya nggak cepat marah sih. Jadi saya paling susah sebenarnya. Jadi kalau di dalam kehidupan pernikahan saya pun saya sebenarnya jarang sekali marah. Nah tapi ada beberapa minggu lalu ya, ketika ini saya alami sendiri, mungkin karena gini ya, saya ingat tadi kata Pak Himawan, ketika sampah itu udah semakin menumpuk ya. Jadi kadang saya tidak marah, tapi saya menahan. Artinya menahan, dan sampah ini semua udah terlalu banyak di dalam diri saya
sehingga akhirnya saya meledak juga gitu. Jadi ketika mungkin ada masalah rumah tangga, waktu itu ya ketika saya ada masalah rumah tangga, mungkin istri saya singgung saya dengan perkataan dia, dan waktu itu saya sampai marah banget Pak Imam ya. Jadi saya Hmm. sampai waktu itu saya ingat saya memukul tembok ya, saking saya marahnya gitu ya. Saya nggak berani mukul istri saya nggak Oh akan ya. jangan. Saya pukul tembok ya Pak Imam, saya pukul saking saya marahnya ya. Nah tapi setelah saya pukul itu, saya narik nafas lagi ya. Aduh, saya salah nih ya. Maksudnya saya saking emosinya ya. Istilahnya, dan saya merasakan sendiri pun bahwa tangan saya itu sakit banget ya Pak, bahwa ternyata ya ketika mulai Apalagi kalau sakit sampai banget retak misalnya, waduh lebih sakit lagi. 3 hari ya, 3 hari sakit di tangan itu ya. Tapi ketika malam itu juga saya langsung selesaikan, saya bicara dengan istri saya bahwa sorry saya sudah emosi yang berlebihan ya. Jadi sebenarnya Hmm. saya nggak pernah seperti ini gitu ya. Nah tapi saya merasa ketika kata-kata dari Pak Himawan tadi sampah negatif ini ya. Jadi mungkin ada beberapa perkataan istri saya yang saya nggak saya masukin di telinga saya, masuk ke hati saya ya, tapi saya nggak Hmm. keluarkan, saya nggak ngomong apa adanya sama dia, saya nggak ngomong, sebenarnya saya nggak suka sih dengan perkataan kamu yang ini, seperti itu saya nggak komunikasikan, artinya saya simpan sendiri ya Pak Himawannya, dan inilah Ya, yang akhirnya meledak seperti itu ya, artinya ya. bisa tersinggung juga nih ya, lama kelamaan Ih. ternyata bisa tersinggung juga seperti itu. Tapi ngomong-ngomong temboknya nggak apa-apa ya, Bro Hartono ya? Ya, puji Tuhan karena ini masih rumah baru ya, rumah baru jadi ketika diukur temboknya masih oke. Bercanda, bercanda. Diasuransiin ya temboknya ya. Tapi benar-benar berasa ya Pak Himawan ini, hari ini saya banyak belajar dari Pak Himawan juga ya, ketika kita bisa benar-benar introspeksi, melihat diri kita juga ya, dan bagaimana kita bisa memahami orang yang ada yang dekat dengan kita ya. Kadang orang yang terdekat pun yang bisa malah membuat kita tersinggung ya. Karena Ya. saking udah dekatnya nih ya Pak Himawan ya. Mungkin saya sama istri saya, kalau saya ini orangnya sangun, istri saya melankolis, kadang saya suka bercanda Pak Himawan. Tapi Ah. ketika saya bercanda itu, saya nggak tahu ternyata dia tersinggung Pak. Jadi suatu saat baru dia cerita sama saya gitu ya. Istilahnya mungkin saya bercanda nggak tepat pada waktunya nih ya. Sehingga dia Nah. tersinggung gitu ya. Jadi ada masalah timing juga nih Pak Himawan ya. Ya, jadi memang perlu, itulah kalau sudah suami istri itu kita enaknya bisa bikin bikin setelah dibicarakan, terus kita bikin komitmen, kita bikin rambu-rambu gitu ya, terus kemudian kasih kode. Kalau sama istri saya juga gitu, kasih kode saya dong kalau saya mulai kelewatan dia, pendidikan aja deh, Iya. apa kek, kamu apa kek. Nah itu saya langsung tahu tuh, oh sorry ya kalau aku salah ya. Saya langsung tahu. Jadi karena kita belajar ya, Oh, kita belajar. betul. Namanya kita menikah, kita bersahabat itu kan kita perlu belajar ya satu sama lain ya, dan memang benar tadi Bro Hartono bilang gitu ya, kadang-kadang semakin dekat kita semakin terasa sakit biasanya kalau kita ada sesuatu gitu. Karena Yes. kita nggak nyangka kamu kan, apalagi kalau dalam kasusnya Bro Hartono tadi ya, kamu kan istri Iya, saya, kamu kan suami saya, harusnya kamu ngelindungin saya dong, bukan begini dong gitu ya. Nah, iya. sahabat juga gitu kan, udah hoping gitu kan, kamu kan udah tahu saya, kita sahabatan juga bukan sehari dua hari, kita sudah bertahun-tahun, masa sih kamu nggak ngerti-ngerti sih statement itu bisa melukai saya, kok tega sih kamu, nah gitu kan. Nah memang Iya. benar gitu. Nah di situ memang kalau kita menyadari, kemudian kita rekonsiliasi, kita minta maaf dan Iya. saling memaafkan, kemudian kita bikin komitmen baru, bikin rambu, saya kira ini akan menjadi semakin baik ke depannya. Iya. Dan mungkin satu lagi ya, Pak Himawan ya, saya teringat ya. Karena begini, Ya, karena saya ini asalnya dari Makassar ya, istri saya Jakarta ya. Jadi terkadang oke. begini, ada perbedaan nada ya, nada suara yang saya keluarin. Menurut saya ini saya nggak marah, tapi menurut dia itu saya marah gitu ya. Jadi kadang begini, nada sama kata ini ya Pak Himawan ya, nada sama Ya, kata ya. Kata ini keluar dari otak kita, tetapi nada ini keluar dari hati kita. Jadi ya, kadang ya saya pelajari bahwa ketika nada saya terlalu tinggi, nah inilah yang bisa membuat orang tersinggung seperti itu ya. Jadi padahal iya, mungkin maksud saya, kata-kata saya ini dari otak saya ini maksudnya baik gitu, tetapi iya. nada saya yang lebih tinggi sehingga dia merasa bahwa saya marah dan dia artinya dia tersinggung seperti itu ya. Jadi ini benar-benar harus introspeksi ya Pak Harus Himawan ya. introspeksi ya kan. Faktor budaya, pengaruh budaya sudah bisa, Iya, juga bisa sih. Wah, kalau kita ngomongin soal relasi memang dalam sekali dan banyak sekali iya banyak faktor banget. relasi, faktor
budaya, faktor usia juga pengaruh, kemudian faktor kepribadian sudah pasti, sudah kita Yes. singgung juga ya. Ya memang inilah namanya hidup berelasi, memang kita harus lebih bijak dan lebih pandai, lebih berhikmat, dan Yes. mungkin satu hal ya, itu kenapa kita perlu doa ya, tiap satu doa kita doa, yang kita doakan salah satu pokok doa kita adalah minta Tuhan itu menolong kita, menjagai kita, ya Roh Kudus lah, itu mengingatkan kita ketika ada kata-kata kita yang kurang pantas, kan lidahnya kan susah dikendalikan ya. Lebih gampang mengendalikan kuda liar, lebih gampang mengendalikan kapal daripada mengendalikan lidah. Tapi kita punya Roh Kudus yang bisa membantu kita mengendalikan. Kan salah satu buah roh kan pengendalian diri ya. Nah itu kita selalu minta itu. Kemudian kita, satu kebiasaan saya setiap malam sebelum saya tidur adalah saya refleksi diri. Saya introspeksi, hari ini apa yang sudah saya lakukan, hari ini kesalahan apa yang sudah saya lakukan, adakah orang-orang yang mungkin saya singgung tanpa sengaja gitu ya. Kemudian saya doa, saya minta ampun sama Tuhan. Kemudian saya minta, besok paginya saya juga doa, Tuhan, saya minta kekuatan, saya minta hikmat juga, dan tolong pimpin hidup saya sepanjang hari ini, jangan sampai saya menjadi batu sandungan, jangan sampai saya menjadi melukai orang lain. Itu mungkin kayaknya klise ya, aduh doa, ya memang sih, tapi justru ketika ini kita lakukan, yakinlah bahwa kita punya Tuhan yang punya melalui Roh Kudusnya sanggup untuk menuntun kita, menolong kita menjadi pribadi yang lebih bijak. Gitu. Yes. Oke, terima kasih banyak nih Pak Himawan. Pelajaran hari ini benar-benar ini kalau orang bilang daging nih semuanya ya. Daging semua. Tapi semoga nggak kebanyakan sehingga jadi kolesterol, bukan ya? Nggak ya? Oh iya. Kalau daging kebanyakan bisa kolesterol. Harus hati-hati juga. Kita nggak berasa ya Pak Him, ini sudah ternyata ngobrol-ngobrol seperti ini udah hampir 1 jam juga nih ya. Dan jadi mungkin satu kalimat penutup dari Pak Himawan buat kita malam hari ini, mungkin ada yang pengen disampaikan sebelum kita tutup IG Live kita pada malam hari ini, Pak Him. Ya, pahami bahwa kehidupan berelasi pasti ada peluang kita untuk bergesekan gitu ya. Apakah kita menggesek orang lain atau kita digesek oleh orang lain. Tetapi gesekan itu kita bisa lihat sebagai sebuah bencana yang membuat kita terpuruk dan kita sedih, kemudian kita menarik diri, atau kita bisa melihat itu sebagai sebuah pelajaran di mana kita belajar, kita tahu salah kita di mana dan kita perbaiki sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan takut untuk berelasi, jangan takut dengan gesekan, ya. Kalau terlalu sering kita menggesek orang lain atau digesek orang lain, mungkin itu waktunya kita harus introspeksi, kita harus berubah. Dan syukurilah ketika ada gesekan, kita belajar dari kesalahan, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan justru dengan relasi inilah membuat kita menjadi makin bertumbuh, ya kan? Besi menanjungkan besi. Kita sebagai manusia dipertajam oleh manusia juga. Jadi teruslah berelasi, tanamlah dalam komunitas yang sehat, supaya kita menjadi terus-menerus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wow, oke, terima kasih banyak Pak Himawan. Dan mungkin terakhir saya pengen sampaikan, marilah kita menjadi filosofi seperti air mineral ya. Kalau air soda ketika digoyangkan, itu ketika dibuka dia akan nyembur ya. Tetapi air mineral ketika meledak ya, air mineral ketika digoyangkan seperti apapun dia akan tetap tenang ya. Nah inilah yang membuat kita belajar untuk tidak cepat tersinggung ya. Seperti begitu. Mantap. Ya Pak Himawan. Ya. Terima kasih banyak Pak Himawan buat waktunya malam hari ini. Buat Sobat Hati yang Gembira dan Sobat BCS Jakarta, kita nanti akan jumpa minggu-minggu yang akan datang lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan selamat bermalam minggu. Kiranya terus dengan hati yang gembira, jangan hati yang tersinggung ya Pak Himawan ya. Iya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Adalah obat yang manjur. Stay safe semuanya ya. Stay safe. Terima kasih Pak Himawan. Salam sehat. Thank you.